Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, kita mengetahui bahwa bisnis dari ayah Yunho, keluarga Xiao Najang yang telah diganggu oleh orang lain yang baru saja memulai untuk melakukan bisnis. Scene pertama pada part ini diperlihatkan pembicaraan antara Ha Jinwei yang merupakan ayah Yunho dengan Tuan Zhang. Ayah Yunho menilai bahwa mereka seharusnya bisa membatasi dirinya. Bahkan jika kita tahu penggunaan kekerasan untuk mengintimidasi dan menyakiti seseorang, tindakan itu benar-benar tidak bisa diterima. Sementara itu, Tuan Zhang meyakini bahwa tindakan mereka saat ini adalah akibat dari perilaku tersebut. Ayah Yunho lalu menanyakan maksud Tuan Zhang. Dia ingin memastikan apa yang dimaksud oleh Tuan Zhang. Dengan mengatakan hal tersebut, maksudmu tindakan Yunho di tempat persembunyian bandit itu? Iya, benar. Saya meyakini bahwa tempat persembunyian bandit membuatnya ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari itu. Tapi pendiriannya saja tidak mewakili keseluruhan Grand Forest, jawab Tuan Zhang. Jin Sacheok, kamu percaya bahwa upaya untuk mendobrak tradisi adalah masalah yang lebih besar? Tanya ayah Yunho. Tuan Zhang mengiyakan pernyataan dari ayah Yunho. Hal tersebut membuat ayah Yunho menjadi sedikit frustasi. Hanya bisa menghela nafas ini ayah Yunho kawan-kawan. Ayah Yunho sebenarnya masih sulit untuk mempercayainya. Bagaimana tidak, 5 tahun yang lalu, Yunho yang merupakan seorang bocah nakal terbaring di ranjang kematian, lalu terbangun dan baru mulai belajar seni bela diri, pikirnya. Tuan Zhang lalu berkata, saya merekomendasikan dan meminta Anda berhenti berpura-pura tidak tahu pada Tuan Muda suatu saat nanti. Ya, kamu benar. Aku menjadi setengah bersemangat dan setengah khawatir. Aku ingin tahu apakah aku harus menanyakannya secara langsung atau sebaliknya, aku harus berhati-hati, ucap ayah Yunho menanggapi saran dari Tuan Zhang. Ternyata ya kawan-kawan, ayah Yunho ini sebenarnya tahu apa saja yang dilakukan oleh anaknya di luar sana. Sementara itu, Yunho yang kini berbaring di kamarnya sepertinya mendengar percakapan Tuan Zhang dan ayahnya. Dia lalu bergumam, kalau begitu, kejadian itu apakah itu alasannya? Scene lalu memperlihatkan di pagi hari di keesokan harinya. Terlihat Yunho yang duduk bersila dan sedang fokus pada pelatihannya. Terdapat pula 5 balok batu di hadapannya. Yunho sedang melatih sebuah teknik. Hingga ke-5 balok batu itu pun kini bergetar dan bergoyang akibat teknik yang dilatih oleh Yunho. Yunho lalu menyerang salah satu balok batu itu hingga terlempar ke belakang. Dia lalu mengangkat tangannya dan menghampaskan ke semua balok batu tersebut hingga ke dinding. Dia lalu meregangkan tubuhnya setelah melakukan sedikit pelatihan. Punya rumah adalah hal yang baik, ucap Yunho yang kini berbaring dengan santainya di atas atap. Aku bisa melakukan peregangan seperti ini setiap hari. Makan saat aku lapar dan tidur kapanpun aku merasa mengantuk. Bahkan tidak akan ada orang yang ingin mengajakku untuk bertarung, ucap Yunho. Dia lalu teringat saat pertama kali memasuki tubuh Yunho asli ini. Dia cukup kaget.
hingga dia sangat ingin menghajar pemilik tubuh ini sampai mati waktu itu. Namun sekarang dia malah memuji sang dewa Tathagata dan mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang bagus. Shin lalu memperlihatkan Riang yang sedang berpikir keras untuk memecahkan taktik battle array yang digunakan oleh musuh ayah Yunho. Titik dalam formasi ini adalah invasi dari luar yang sangat rentang. Itu sebabnya kita harus memanfaatkan celah ini. Menurutku, lebih baik membuat rencana untuk melarikan diri jika mereka terjebak setelah memasuki area dalam. Ucap Riang pada Tuan Zhang dan dua orang lain yang sepertinya ahli strategi yang dimiliki Chona Zhang. Itu secara harfiah berarti masuk ke dalam semacam jebakan. Formasi seperti apa yang bagus untuk tempat ini? Bisakah kami melihatnya? Tanya Tuan Zhang. Yunho yang baru saja tiba lalu menanyakan kepada mereka, apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu mengetahuinya hanya dengan melihatnya? Aku sedang memeriksa formasi pertahanan asosiasi tertinggi, jawab Riang. Tapi mengapa tiba-tiba sekali? Tanya Yunho lagi. Riang lalu menjawabnya dengan sedikit kebingungan. Apakah kamu tidak mendengar beritanya? Shin lalu beralih ke tempat lain, di mana Surin sepertinya sedang menjelaskan sesuatu. Thief God. Bahkan nyawa hati yang mencuat dari perut lebih sedikit daripada pencuri. Dia merampok asosiasi Samui kali ini. Yunho yang tak menyukai wanita itu hanya mengatakan apakah itu benar. Dia lalu bergumam di benaknya. Dia telah ikut campur dalam segala macam masalah dan bertindak seperti bagian dari keluarga sejak dia tiba di asosiasi tertinggi. Ayah Yunho lalu bertanya, apakah mungkin untuk melakukan ini sendirian? Itu bukannya tidak mungkin jika kita memiliki seniman bela diri di tingkat transcendence, ucap Surin. Yunho lalu melanjutkan gumamannya. Apakah dia berencana untuk menetap di sini? Sekarang aku ingat, Somi mengikutinya kemana-mana dan bahkan memanggilnya adik. Meskipun aku tahu apa tujuan sebenarnya wanita ini, aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk saat ini. Semakin tidak suka si Yunho ini terhadap Surin kawan-kawan, sama seperti Mimin. Ayah Yunho lalu berkata, meskipun demikian, asosiasi Samui adalah salah satu dari 4 asosiasi besar di dataran tengah. Tidak bisa disergap jika bergantung pada keluarga Moyong. Surin mengiyakan perkataan ayah Yunho. Anda benar, tapi aliansi Murim dan keluarga Moyong mungkin sudah kehilangan banyak muka sekarang. Anda mungkin mengira api baru saja menimpa kaki Anda, ucap Surin. Mereka mungkin akan segera meminta asosiasi pedagang dan bisnis lain untuk bekerja sama dalam masalah Thief God ini. Ayah Yunho lalu mengatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan dari nona muda. Aku menerima surat dari aliansi Murim pagi ini yang mengatakan bahwa mereka telah mengirim penyelidik. Yunho lalu berkata, apakah ini alasanmu meminta Riang yang memeriksa pertahanan kita? Aku bertanya-tanya, apakah pencuri itu akan datang ke asosiasi kita? Ayah Yunho menanggapi pertanyaan dari Yunho. Akankah kita aman ketika asosiasi Samui dirampok? Asosiasi pedagang kita adalah salah satu dari sedikit bisnis yang mengalirkan sejumlah uang. Dia mungkin sudah mulai bergerak, ucap Surin. Alasan dibalik aliansi mengirimkan penyelidik adalah karena mereka juga berpikir kemungkinannya tinggi. Apakah ketua asosiasi tertinggi berkonsultasi dengan kaisar? Lanjut Surin. Kurasa mungkin saja itu terjadi, ucap ayah Yunho. Yunho yang mendengar percakapan kedua orang itu, dia malah tertawa terbahak-bahak kawan-kawan. Tentu saja, itu membuat sang ayah menjadi sedikit kebingungan. Yunho lalu berkata, kamu harus berhenti menakuti ayahku. Aku terkejut, kamu membuat begitu banyak keributan, ucapnya yang sudah muak melihat tingkah dari Surin. Ayah, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menangkap pencuri itu kan? Ucap Yunho. Ayahnya membenarkan perkataan Yunho. Yunho lalu berkata bahwa dia akan pergi dan menjemputnya. Thief God atau apapun sebutannya itu. Si pengarang kini memunculkan kembali si Somi, adik dari Yunho.
Kadang-kadang, menurutku akan lebih baik jika mempunyai saudari perempuan, ucap Somi. Surin tahu banyak. Dia memperlakukanku dengan sangat hangat, seperti seorang kakak perempuan sungguhan, dan aku menyukainya. Lanjut Somi yang mengagumi Surin. Andai saja kamu tahu kamu sedang ditipu, ucap Yunho. Yunho mengatakan pada Somi, andai kamu tahu betapa penuh perhitungan dan dinginnya Surin. Lalu mengapa kamu membawa Surin ke sini, tanya Somi pada kakaknya. Tentu saja itu membuat Yunho menjadi kesal. Dia mengatakan bahwa dia tidak membawanya. Dia datang ke sini sendirian, ucap Yunho dengan ekspresi yang sangat jengkel. Jadi, apakah itu berarti Surin menyukai kakak? Sungguh tidak masuk akal itu semua, sama sekali tidak masuk akal, sanggah Yunho. Menurut Somi, Surin pasti tertarik pada Yunho, makanya Surin mengikutinya hingga ke sini. Jika dia tidak tertarik, mengapa dia mengikuti Yunho hingga ke sini? Lagi dan lagi, Yunho menyangkal pemikiran Somi. Dia tidak tertarik padaku. Dia hanya tertarik pada kekuatan yang kumiliki. Tidak. Bukan hanya karena kekuatan yang kamu miliki sehingga dia tertarik pada kakak. Mungkin Surin bahkan berpikir untuk menikahimu, kak, ucapnya yang membuli kakaknya. Si Somi ini kawan-kawan, lama tidak muncul. Satu kali muncul, malah jadi pembuli dia. Tentu saja itu membuat Yunho semakin kesal. Apakah Anda mengantar nona muda itu ke gerbang sekolah dengan selamat? Tanya seorang pelayan di sana. Bukannya menjawabnya, Yunho malah mengatakan bahwa itu sangat menjengkelkan. Yunho kemudian melirik ke arah gerbang. Dia cukup bertanya-tanya di sana, kawan-kawan. Bukankah biasanya hampir tidak ada orang di sekitar sini? Karena pembatasan memasuki gerbang timur dan barat, maka semua orang berkumpul di sini, jawab pelayan itu. Sintu ya, ucap Yunho dan diakan oleh pelayan tersebut. Mimin Nara bingung siapa Sintu ini. Apakah nama pria tersebut, atau si pembuat onar itu, atau karakter lain yang belum diperlihatkan. Kudengar mereka memperkuat perimeter luar dan patroli dalam dengan personal tampahan. Mereka bahkan memeriksa bagasi serta barang-barang milik orang yang mencurigakan, ucap bapak pelayan itu menjelaskan kepada Yunho. Kita mengalami semua masalah ini hanya karena satu pencuri, ucap Yunho. Itu bukan pencuri biasa. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja, ucap si bapak pelayan. Yunho lalu bergumam di dalam hatinya. Jika mereka melakukan upaya sebanyak ini, sebaiknya tangkap saja mereka. Dia lalu mengingat percakapannya dengan sang ayah serta Surin sebelumnya. Ayahnya mempertanyakan bagaimana Yunho bisa menangkap seseorang tanpa mengetahui wajah serta keberadaannya. Surin juga mengatakan bahwasanya pemerintah sudah mengirimkan seorang penyelidik. Jadi lebih baik mereka menunggu dan diam saja. Sok penting juga wanita satu ini, kawan-kawan. Kayak punya posisi tinggi dia di keluarga Chonajang ini. Mengingat percakapan mereka, Yunho semakin kesal karena kehadiran Surin itu. Begitu muak dan tidak suka dia terhadap wanita tersebut. Hei kau yang di sana, biarkan aku melihat apa yang ada di dalam tasmu, ucap seorang penjaga yang membuat Yunho langsung mengalihkan pandangannya ke arah orang yang dimaksud. Orang itu mengaku bahwa isi tasnya hanyalah kedelai dari ladang. Dia membawanya karena dia berpikir dia bisa menjualnya dengan harga bagus di sini. Mendengar alasan dari orang itu, si penjaga pun mempercayai dan mempersilakannya untuk masuk. Namun, Yunho masih fokus melihat serta memperhatikan pria tersebut. Dia lalu tersadar akan langkah kaki dari pria itu. Apakah itu langkah panjang bagi seorang petani seperti dia? Sin lalu memperlihatkan di lumbung atau pengepul lah istilahnya kalau di tempat Nara, di mana tempat itu mengumpulkan hasil panen dari para petani lalu menjualnya kembali. Si pemilik lumbung begitu senang dengan kualitas serta ukuran kedelai yang dibawa oleh pria itu. Setelah menjual kedelainya pada si pemilik lumbung, pria itu kemudian beranjak pergi.
Si pengarang lalu memperlihatkan seseorang yang sedang membawa sebuah koper dan dikawal oleh seorang penjaga. Ternyata orang itu membawa laporan penjualan dari pasar Gerbang Barat. Dia pun tentu saja diperbolehkan masuk oleh para penjaga. Terlihat pula ada pria kedelai tadi yang sedang menguntit serta memperhatikan suasana dan juga situasi sekitar. Itu gudang Chonajang yang terkenal, ucapnya di dalam hati. Seorang penjaga lalu memberhentikan dan menanyai seseorang yang sedang membawa anggur. Di sana terlihat juga si pria kedelai yang beranjak pergi. Pria tersebut kini berada di sebuah gang. Dia berjalan menuju ujung gang tersebut. Dia lalu menarik sebuah batu bata yang ada di ujung gang itu. Dia kemudian meraih sebuah surat yang simpan di dalam lubang yang tertutup bata tadi. Setelah membuka dan membaca surat tersebut, dia lalu menyimpan dan menutup kembali lubang itu. Hendak pergi kini pria itu. Namun ternyata sudah ada Yunho di atas pagar tempat pria tadi mengambil surat, kawan-kawan. Berhenti kini langkah dari pria itu karena menyadari Yunho yang sudah melompat turun dan tepat berada di belakangnya. Aku mengikutimu karena aku merasakan sesuatu yang tidak biasa pada langkahmu sebagai seorang petani. Dan kamu sudah berkeliaran di sekitar brankas Chonajang selama beberapa waktu ini, ucap Yunho. Tentu saja, itu membuat si pria tersebut menjadi kaget dan menanyakan siapa Yunho. Yunho lalu membuka bata dan membaca surat yang ada disembunyikan itu. Chonajang malam ini, pesan dari surat tersebut. Yunho lalu menanyakan kepada pria itu, apa rencananya malam ini? Tentu saja pria itu mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Yunho saat ini. Sesaat kemudian, dia langsung berlari hendak kabur dari Yunho. Namun sayangnya, itu semua sia-sia ya kawan-kawan. Yunho kini sudah berada tepat di hadapannya dan memblokir jalannya untuk lari. Apakah kamu pingsan? Bagaimana kamu bisa melupakan semua yang kamu lakukan beberapa saat yang lalu? Tanya Yunho kepada pria itu. Pria itu hanya diam dan ketakutan. Keringat dingin dia, kawan-kawan. Menurutnya, dia tiada duanya dalam hal seni bela diri pelarian. Namun, bagaimana bisa orang di depannya itu dengan mudah langsung memblokir jalannya? Yunho lalu berkata, kamu tampaknya tidak semenarik rumor yang beredar. Ya, kemampuanmu sepertinya tidak terlalu bagus. Kamu salah orang. Aku bukan pencuri itu, ucap pria tersebut. Apa yang membuatmu sangat takut? Hingga kamu mengakuinya sendiri. Padahal aku tidak pernah bilang kalau kamu itu seorang pencuri, ucap Yunho yang tersenyum. Pria itu, atau sebut saja si pencuri itu, dia langsung melompat dan bergegas untuk kabur dari Yunho. Namun begitu terkejutnya dia ketika menyadari bahwa kakinya sudah diraih dan ditangkap oleh Yunho. Maukah kamu memberitahuku dengan sukarela? Atau kamu lebih suka bertarung? Tanya Yunho pada si pencuri tersebut. Kita kembali ke kediaman Yunho. Di sana terlihat ayah Yunho yang mempersilahkan seseorang untuk masuk. Ayah Yunho mengatakan bahwa alangkah baiknya jika orang itu memberitahunya terlebih dahulu sebelum datang. Apakah kamu tidak menerima pesanku? Ucapnya. Aku di sini bukan sebagai penyelidik dari aliansi Murim, melainkan sebaliknya. Aku di sini sebagai penyelidik dari sekte pengemis. Kalau kawan-kawan semua ingat, dia ini adalah tetua Cuk Wanggai dari sekte Gaibang. Nah, sebelumnya orang ini kita tahu sebagai tetua dari sekte Gaibang ya kawan-kawan. Tapi kini namanya diubah menjadi sekte pengemis. Tentu saja itu membuat ayah Yunho sedikit tercengang. Bagaimana tidak, seorang tetua malah dikirim sebagai penyelidik. Namun menurut tetua Wanggai, memang dialah yang terbaik dalam hal mencari orang. Ayah Yunho lalu bergumam, mereka mengirimkan seorang tetua pengemis untuk menjadi penyelidik. Seperti yang dikatakan Surin, tampaknya harga diri aliansi Murim sangat terpukul dengan kejadian ini. Sang pengarang lalu memperlihatkan Surin serta Gui. Surin menanyakan apakah Gui sudah yakin dengan apa yang dia katakan. Waktu dan tempat cocok, dan ketiganya melaporkan keterangan saksi mata yang sama. Saya begitu yakin, jawab Gui.
Aku punya firasat, mungkin ada seseorang di baliknya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi tetua dari sekte pengemis, ucap Surin. Gui lalu bertanya, maukah Anda juga memberitahu Tuan Muda tentang fakta ini? Jika tidak, pedangnya mungkin mengarah ke kita, Nyonya Surin. Tanya Gui yang memiliki kekhawatirannya tersendiri. Hanya dengan melacak pergerakannya, kita sudah melewati batas. Jadi mari kita tetap setia pada tujuan kita datang ke sini, ucap Surin. Gui lalu meminta izin untuk menanyakan suatu pertanyaan yang menurutnya sedikit tidak sopan. Hubungan seperti apa yang ingin Anda bangun dengan Tuan Muda? Tanya Gui. Bukannya menjawab pertanyaan dari Gui, si pengarang malah melompat lagi ke kediaman Yunho. Terlihat ayah Yunho serta ketua Wanggai yang sedang berdiskusi tentang kejadian belakangan ini. Ketua Wanggai mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan, unit mereka telah bertemu dengannya beberapa kali. Tentu saja dia tidak punya wajah untuk ditunjukkan karena membiarkannya lolos setiap saat yang menyebabkan situasi saat ini. Tapi menurutnya, bukan berarti tidak ada kemajuan sama sekali. Dia mungkin luar biasa dalam seni bela diri pelarian. Tapi pencuri itu tetaplah individu yang tidak berharga, ucap Tetua Wanggai. Ayah Yunho meresponnya dengan santai dan mengatakan bahwa dia sudah tahu. Tentu saja itu membuat Tetua Wanggai terkejut. Ayah Yunho lalu melanjutkan perkataannya. Kami menyiapkan rencana respon berdasarkan karakteristiknya untuk lokasi utama yang mungkin diserang yang sudah disediakan oleh Tuan Muda. Mendengar perkataan dari Ayah Yunho membuat Tetua Wanggai semakin terkejut. Dia tidak pernah membocorkan informasi tentang hal ini di luar sekte pengemis. Bagaimana cara mengetahui serta mempersiapkan terlebih dahulu, ucapnya yang bertanya-tanya. Semakin terkejut tentu Tetua Wanggai ketika menyadari bahwa Surin juga ada di kediaman Shonajang. Surin yang belum mengetahui siapa yang datang, dia hanya berkata bahwa ternyata ada tamu yang datang ya. Bangke lah memang ini perempuan, kawan-kawan. Benar-benar merasa sok paling dia. Aduh. Bukan siapa-siapa, tapi lagaknya seakan nyonya besar di rumah ini. Dasar penjilat memang. Beraninya kamu datang ke sini, teriak Tetua Wanggai ke arah Surin. Mengerutkan dahi tentu si Surin, bertanya-tanya dia, kenapa pengemis tua itu ada di sini? Lord Shonajang, segera usir dia keluar. Wanita itu adalah pemimpin Haumon yang kotor serta vulgar, ucap Tetua Wanggai yang menyuruh Ayah Yunho untuk segera mengusir Surin. Namun yang tidak disangka kawan-kawan, Ayah Yunho malah berkata dengan santainya bahwa Surin adalah tamunya. Tidak. Bagaimana kamu bisa mengizinkan dia masuk ke sini sebagai tamu? Tanya Tetua Wanggai. Ayah Yunho lalu berkata, pemimpin tetua, aku sudah tahu siapa dia dan bukankah kamu baru saja memanggilnya tamuku? Ternyata Ayah Yunho sudah tahu siapa sebenarnya Surin. Memang layak beliau satu ini menjadi seorang raja ya kawan-kawan. Selain sikapnya yang begitu dermawan dan merakyat, hampir semua informasi juga bisa sampai dengan cepat ke telinganya, bahkan tanpa disadari oleh orang lain. Karena dia tamuku, tolong perlakukan dia dengan hormat saat kamu berkunjung ke sini, ucap Ayah Yunho. Pasti tambah besar kepala ini perempuan, nggak tahu malu memang dia nih kawan-kawan. Ya nggak adik, nggak ayahnya sama aja sih kayaknya, terlalu positif mereka menilai seseorang. Mendengar pembelaan dari Ayah Yunho membuat Surin bertanya-tanya di dalam benaknya. Aku tahu, aku harus mengungkapkan identitasku suatu hari nanti. Kupikir akan sulit untuk tetap di sini setelah itu. Tapi nyatanya, padahal Anda sudah tahu. Anda menerima aku tanpa membeda-bedakannya. Memang Anda adalah orang yang hebat. Jika orang seperti Anda adalah mertuaku, aku bahkan akan mempertimbangkan untuk menikah, ucap Surin dalam hatinya yang kini semakin melonjak orang satu ini kawan-kawan. Malah minta nikah dia sekarang. Dasar Surin. Syukur cantik ya kawan-kawan. Ya sejauh ini dia karakter paling cantik sih di manhwa ini.
Bagaimanapun, jika kita mempersiapkan diri dengan matang dan jika kelelahannya mau bertambah, mungkin ada celah bagi kita untuk menyerang. Aku akan meminta bantuan dari seniman bela diri terbaik di aliansi untuk memanfaatkan mereka dengan baik, ucap Tetua Wanggai. Surin lalu berkata, ketika Jenderal Samwi dipermalukan di medan perang, ada banyak master tingkat puncak yang hadir. Bukankah kita harus melakukan trik kecil saat ini? Shonajang mempunyai pasukan murid yang begitu tangguh, tidak kalah dengan master bela diri Maeng. Baik mereka yang master dalam seni bela diri maupun mereka yang master dalam strategi siap membantu kita. Yang terpenting, kita masing-masing memiliki setidaknya 2 master terkemuka. Tindakan yang dangkal tidak akan memberikan bantuan praktis, ucap Surin. Mendengar ucapan dari Surin membuat Ayah Yunho bertanya-tanya tentang siapa 2 master yang dimaksudkan oleh Surin itu. Surin lalu membungkukkan sedikit badannya dan meminta maaf karena dia tidak memberitahu Ayah Yunho sebelumnya. Dia adalah tuan muda dan pemimpin Amyong Dae yang bernama Jo, ucap Surin yang memberitahu siapa kedua orang yang dia maksud. Semakin bertanya-tanya tentu Ayah Yunho apakah benar Yunho ini merupakan master tingkat puncak. Meski belum pasti, dibandingkan dengan pemimpin Amyong Dae, tuan muda masih pemula dengan pengalaman terbatas. Kamu juga tampak terburu-buru dalam menilai. Mungkin karena kurangnya pengalaman, ucap Tetua Wanggai. Surin menatap orang tua itu dan bergumam. Apakah dia tidak tahu nilai sebenarnya dari tuan muda? Melihat Ayah Yunho yang menghela nafas, Tetua Wanggai langsung mengklarifikasi bahwa dia tidak bertujuan dan berniat untuk mengkritik tuan muda Yunho. Ayah Yunho juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Tetua Wanggai lalu mempermasalahkan Surin. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui informasi apa yang sudah diberikan Surin. Tapi sebenarnya motif Sintu bukanlah uang. Lalu untuk apa, tanya Ayah Yunho. Ini juga bukan demi ketenaran, jawab Surin. Jika iya, dia tidak akan menyembunyikan dirinya seperti ini, sambungnya. Tetua Wanggai mencoba mengintimidasi Surin dengan berkata, kamu tampaknya memiliki pemahaman yang masuk akal tentang dia. Apakah kamu juga memahami fakta bahwa ada dalang terpisah di belakangnya? Berbeda dengan Surin yang cukup santai mendengar ucapan dari Tetua Wanggai, Ayah Yunho malah dibuat terkejut, kawan-kawan. Tetua Wanggai lalu menjelaskan, faktanya jumlah uang yang dijarah di medan perang tidak terlalu banyak. Tapi rumor tersebut dibesar-besarkan, membuatnya tampak seperti semua uang di medan perang sudah dijarah. Gosip itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tentu saja, ini menciptakan ketidakpercayaan di antara mereka yang menitipkan uangnya di medan perang. Tiba-tiba, orang-orang yang menitipkan uang di medan perang pun mulai bermunculan, mencoba mendapatkan kembali semua uang itu. Sekte pengemis percaya bahwa orang di balik ini dalang dari semua ini, menargetkan aspek ini dengan menggunakan Sintu sebagai sarana, menciptakan ketidakpercayaan terhadap medan perang dan menyebarkan uang yang disimpan di sana ke dunia luar, jelas Tetua Wanggai dengan panjang lebar. Ayah Yunho lalu menanyakan siapa dalang di balik semua ini, namun si tetua itu juga tidak mengetahuinya. Menurutnya, jika uang itu sudah menumpuk begitu banyak di suatu tempat, permukaannya akan muncul sendiri dengan sendirinya. Surin lalu berkata, maksudmu itulah yang terjadi. Sepertinya kita hanya bisa diam sampai dia mengungkapkan dirinya sendiri. Tetua Wanggai malah merendahkan Surin, kawan-kawan. Bahkan tidak menyadari bahwa adanya dalang adalah alasan yang buruk untuk tidak mengejar ketinggalan. Pantas saja Haumon yang bahkan dengan predikat jaringan informasi terbaik dibandingkan dengan sekte pengemis kami, mereka seperti pion yang tidak berguna, ucap Tetua Wanggai dengan senyum lebar serta tatapan yang begitu merendahkan. Sangat kesal tentu si Surin direndahkan seperti itu di hadapan Ayah Yunho. Baru-baru ini, anggota sekte Sapai Yenju dan faksi selatan mengadakan pertemuan rahasia di gudang yang dikelola oleh Haumon. Kami belum memastikan apa yang dibahas di sana. Tapi pemimpin Sapai, Chol Musung, saya hampir yakin dialah dalang di balik Sintu, rajaku. Mendengar informasi dari Surin membuat Ayah Yunho sangat terkejut.
tidak terkecuali si Wanggai yang merupakan tetua dari sekte pengemis. Sementara itu, di tempat lain, di waktu yang bersamaan dengan tegangnya pembahasan tentang masalah ini di kediaman Yunho malah sudah mendapatkan semua informasi tersebut langsung dari Sintu, orang yang dari tadi menjadi topik pembicaraan. Merah tentunya telinga dari pencuri itu dijewer oleh Yunho. Yunho sekali lagi menanyakan untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pencuri tersebut. Pemimpin Sapae yang kamu bicarakan itu adalah Seol Musung, tanyanya kepada Sintu. Sintu mengiyakan dan mengatakan bahwa semua itu adalah ulahnya. Semua adalah rencana dari Seol Musung. Lalu, mengapa dia ingin merampok Cheonajang dan bukan hanya sekedar medan perang? Tanya Yunho. Yunho lalu semakin menjewer telinga Sintu dengan kuat. Sebelum Sintu menjawab pertanyaan Yunho, wajahnya langsung memucat dan dia terjatuh tak sadarkan diri. Yunho malah bertanya, apakah Sintu sedang berpura-pura mati? Dari arah belakang ternyata sudah ada orang yang datang menghampiri Yunho. Karena racun, aku memberinya makan terlebih dahulu. Jaga-jaga kalau dia mengungkapkan rahasia kami, jawab seseorang yang baru saja tiba. Apakah menurutnya lebih baik mengungkapkan semuanya dan mati dengan damai daripada mengenaskan? Ucap salah satu orang itu yang bernama Yang Jintai. Entah kawan-kawan, bisa aja berubah lagi nanti namanya. Ya, Mimin agak pusing juga dengan manhwanya. Yang jelas, ketiga orang itu merupakan anggota dari sekte Sapai. Tentu saja, kehadiran orang tersebut membuat Yunho menjadi sedikit serius. Yang jelas bukan serius karena takut ya kawan-kawan, melainkan karena dia sudah muak dan tak sabar menyeret orang yang menyebabkan semua keributan ini. Begitu tajam tatapan Yunho melihat Nara, karena ini merupakan penghujung dari video Nara kali ini kawan-kawan. Terima kasih banyak atas semua supportnya, serta maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.